Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus memberi damai sejahtera. Ya, coba kita lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Yesus memberikan damai sejahtera bagi kita. Supaya kita dipenuhi damai sejahtera itu. Supaya kita bisa mengatasi gelombang masalah, badai masalah, apapun taufan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita penuh damai sejahtera Tuhan kita bisa transferkan atas masalah kita. Dan masalah kita menjadi reda, teduh, dan bisa terkendali. Amin Bapak Ibu. Tetapi dunia juga bisa memberikan damai sejahtera. Yesus tadi berkata, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti damai sejahtera yang diberikan dunia. Berarti dunia bisa memberikan damai sejahtera. Benar. Tapi sementara dan tidak menyelesaikan masalah. Seperti apa Pak contohnya? Misalkan saudara menghadapi masalah, saudara melihat pemandangan indah di pegunungan. Wah, saudara merasa indah, nyaman, teduh, tenang Bapak Ibu. Tetapi itu hanya sementara. Karena saudara tidak selamanya melihat gunung. Saudara perlu kerja. Saudara perlu melakukan aktivitas lain. Dan bukan hanya itu, bahkan juga masalah saudara tidak tersentuh. Ketika saudara kembali turun gunung, maka masalah kembali mencengkeram saudara. Artinya apa? Damai sejahtera yang diberikan dunia hanya sementara, hanya kulitnya, hanya emosional saja. Saudara diredakan. Wah, indah, nyaman, sejuk, tentram. Amin Bapak Ibu. Sama juga seperti saudara, ketika saudara menghadapi masalah di kantor, saudara pakai aromaterapi, terasa kayak tenang gitu, aromanya nyaman. Tapi itu pun tidak selamanya. Tidak mungkin saudara kerja demikian. Kalau ada orang meeting segala macam, saudara harus keluar dari ruangan itu, maka apa yang terjadi? Itu juga hanya sementara dan juga tidak menyelesaikan masalah saudara. Jadi ketika saudara mengalami masalah penyakit, tetap aja penyakitan tidak tersembuhkan lewat aromaterapi tadi. Mungkin dunia juga menawarkan tentang musik yang lembut. Mungkin ditawarkan tentang akuarium yang indah dengan ikan saling kejar-kejaran. Itu hanya temporer, itu hanya sementara dan tidak menyentuh masalah saudara. Saudara tidak selamanya melihat akuarium. Benar Bapak Ibu? Kapan kerjanya? Kapan segala macamnya? Benar Bapak Ibu? Jadi itu hanya temporer dan juga masalah saudara tidak tersentuh. Tapi ketika kita menerima damai sejahtera Yesus, damai sejahtera Yesus memenuhi kehidupan kita dan masalah saudara terselesaikan. Apa yang membuat saudara stres? Mungkin masalah penyakit. Maka di dalam Yesus oleh bidurnya kita sembuh. Langsung selesai masalahnya. Tersentuh masalahnya dan selesai. Jadi bukan secara emosional saja saudara ditekan dengan damai sejahtera yang ditawarkan dunia. Dunia itu hanya menawarkan secara emosional, hanya menekan secara emosi terhadap masalah saudara, tapi dia tidak menyentuh masalah. Tapi Yesus menyelesaikan masalah kita. Sehingga apa? Saudara mengalami damai sejahtera yang kekal. Amin. Itu dia. Saudara lihat perbedaannya? Dan hari ini kita mengalami damai sejahtera kekal ini dan penuh kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita mengalami damai sejahtera dari Yesus, apapun masalah kita pasti terselesaikan dan kita terus mengalami damai sejahtera dalam Yesus. Amin. Nah, hal itu pernah terjadi. Yesus dengan murid-muridnya Bapak Ibu, pada saat itu terjadi badai. Itu menakutkan murid-murid, membuat mereka cemas, membuat mereka berpikir mereka hampir mati. Dan ucapan mereka itu bisa membawa kematian. Itu mungkin terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Mereka itu mengenal badai. Mereka itu bukan nelayan yang barusan Bapak Ibu. Itu nelayan sejak lahir itu mungkin. Haleluya. Mungkin bapak ibunya juga dulu nelayan. Jadi artinya apa? Suasana Danau Tiberias itu mereka kenal luar dalam. Itulah sebabnya ketika terjadi badai demikian dahsyat itu, mereka tahu, wah ini badai belum pernah kita alami. Wah matilah kita, matilah kita, matilah kita. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat yang sama, di tempat yang sama, Yesus sedang ngorok, sedang tidur Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Lukas 8 ayat 3. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Dan bukan hanya itu, murid-murid juga jadi cemas Bapak Ibu, sehingga mereka pikir mereka mati. Lalu mereka membangunnya Yesus. Kita binasa, kita binasa, kita binasa. Kenapa kau tidak peduli? Ya Bapak Ibu, ya kan? Iya. Kalau ayat bawahnya saudara baca, itulah kira-kira bunyinya. Haleluya. Kenapa bisa Yesus tidur? Padahal perahu itu pasti goyang ya. Yakin saya. Udah Bapak Ibu, air juga masuk ke dalam perahu kan? Pasti kena Yesus ya. Ya, karena apa? Ini perahu, bukan kapal pesiar. Kalau kapal pesiar di atas, mungkin di bawah tergenang air, di atas masih kering. Lah ini perahu. Saudara kalau pernah ke Israel, perahunya juga, wah, perahu biasa aja tuh Bapak Ibu. Jadi Yesus bisa tidur Bapak Ibu. Padahal murid-murid sudah panik. Mati kita. Waduh badai nih. Wah, udah gak ada harapan gitu Bapak Ibu. Ya, kenapa bisa Yesus tidur? Karena penuh dengan damai sejahtera. Kenapa murid-murid panik? Karena mereka tidak ada damai sejahtera. Badai di luar masuk dalam hati mereka, sedangkan badai di luar tidak masuk ke dalam Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus bangun karena apa? Karena badai itu atau karena dibangunkan murid-murid? Dibangunkan murid-murid
murid. Artinya apa? Badai itu tidak bisa mengganggu Yesus. Tetapi tangisan murid-murid, ketakutan murid-murid, kecemasan murid-murid, itu yang bisa membangunkan Yesus. Hal yang sama juga dengan kita. Kita bisa berkata, Tuhan tolong. Langsung Yesus bertindak, meredakan masalah kita, meredakan badai di dalam kehidupan kita. Setelah Yesus meneduhkan badai itu kemudian teduh. Berapa Bapak? Kenapa bisa teduh? Karena Yesus punya damai sejahtera. Maka Yesus berkata apa? Damai. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan damai. Kalau dalam bahasa aslinya itu adalah shalom. Shalom itu berarti damai, Bapak Ibu. Bahasa siantarnya horas. Itu artinya damai. Lalu Bapak Ibu, damai. Bapak Ibu, iya damai. Dan benar terjadi damai. Tetapi sebenarnya yang menjadi concern Yesus, ya Bapak Ibu, itu bukan badai di luar, tetapi badai di hati murid-murid. Yesus bisa berkata damai karena Yesus berlimpah damai sejahtera. Kalau Yesus tidak punya damai sejahtera, tidak akan mungkin Yesus bisa berkata damai. Damai apa? Tapi karena Yesus penuh dengan damai dan sumber damai, maka Yesus bisa berkata damai. Dan benar-benar terjadi damai. Lalu Yesus kemudian berkata apa kepada murid-murid? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak beriman? Nah, itu juga menjadi rahasia untuk kita bisa mengalami damai Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita beriman kepada Yesus, itulah menjadi kunci kita mengalami kepenuhan damai sejahtera dari Tuhan. Amin Bapak Ibu, itulah menjadi kunci. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita beriman kepada Yesus, apapun masalah kita bisa berkata, damai sejahtera Yesus mengatasi masalahku. Dan sungguh-sungguh masalah kita bisa menjadi reda. Dan sekarang damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Bagi kita yang sungguh-sungguh percaya, maka apapun masalah kita bisa teduhkan, bisa kita atasi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Nah, Yesus lebih memperhatikan badai di hati murid-murid daripada badai di luar. Kenapa demikian? Karena badai itu pasti bisa terjadi. Masalah pasti bisa terjadi. Allah tidak kagetan terhadap masalah. Oh iya, masalah ini aku tidak duga. Oh nggak ada gitu Bapak Ibu. Tuhan tahu masalah akan terjadi. Benar Bapak Ibu? Nggak ada Tuhan kagetan terhadap masalah. Iya. Waduh, aku tidak duga ini terjadi. Oh nggak ada itu. Ya nggak ada. Semua Tuhan bisa duga. Semua Tuhan bisa tahu. Tetapi yang menjadi perhatian Yesus adalah bagaimana respon kita terhadap masalah yang terjadi. Bagaimana respon kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Kalau kita mengandalkan Tuhan, disitulah ada damai sejahtera Tuhan mengatasi masalah kita. Amin. Sama seperti terjadi ketika bangsa Israel ditantang oleh Goliat. Itu raksasa besar, Bapak Ibu, tingginya aja 2 meter barangkali. Ya. Nah, apa yang terjadi? Orang Israel ketakutan. Raja Saul juga ketakutan. Israel juga punya raksasa loh, Bapak Ibu. Siapa nama raksasa Israel? Saul. Itulah raksasa Israel. Kok bisa saya katakan Saul raksasa Israel? Iya, karena Alkitab jelas berkata bahwa tingginya Saul sebau sekepala. Berapa? Iya. Jadi dia paling tinggi di Israel ini. Ini giantnya Israel ini. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Dikatakan di Alkitab sebahu sekepala kan, tingginya kan. Lah iya raksasa dia. Yang lainnya itu semampai mungkin. Tapi apa yang terjadi? Semua orang Israel takut. Termasuk Raja Saul takut. Tapi Daud tidak takut. Kenapa Daud tidak takut? Saudara tahu kenapa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Orang Israel mengandalkan dirinya. Mereka berkata, waduh, Goliat itu luar biasa. Sejak muda dia sudah terlatih tentara. Tingginya luar biasa. Lihat aja perisainya. Lihat aja pedangnya. Lihat aja segala tubuhnya. Pakaiannya, baju jiranya. Wah, luar biasa. Artinya apa itu? Mereka membandingkan apa yang ada pada Goliat dengan diri mereka. Aku, waduh, baru 3 bulan ikut tentara. Tinggiku juga semampai. Wah, udahlah, keok saya pasti sama Goliat. Semua orang berkata demikian. Goliat itu luar biasa. Tetapi Daud tidak melihat hal itu. Kenapa? Karena Daud tidak melihat kepada dirinya. Padahal sebenarnya Daud itu tinggi atau besar? Atau pendek Bapak? Kecil. Masih kecil. Masih kemerah-merahan. Masih anak kencur. Mukanya kemerah-merahan. Masih imut-imut Bapak Ibu. Tapi kenapa dia tidak takut? Karena dia mengandalkan Allah Israel yang hidup. Ya, dia dipenuhi damai sejahtera Allah. Hal yang sama juga bagi kita. Apapun masalah, mungkin orang juga menghadapi masalah seperti kita hadapi. Tapi orang lain ketakutan. Tapi bagi kita di dalam Tuhan, tidak perlu ketakutan. Kenapa? Damai sejahtera yang ada pada kita mengalahkan segala masalah kita. Kita penuh damai sejahtera Yesus, maka kita bisa mendamaikan, kita bisa mengalahkan segala masalah yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Sama juga seperti Yosua dan Kaleb. Ketika mereka diutus untuk mengintai tanah Kanaan, ada 12 diutus oleh Musa. Dan saudara perlu tahu, 12 orang ini bukan orang biasa. Kenapa? Karena 12 orang ini para pemimpin suku. Berapa Bapak Ibu? Artinya, secara kualitas pasti sudah mantapnya, tak teragukan lagi. Berapa Bapak Ibu? Iya, pasti orang pemberani, pasti orang yang udah pemikiran sudah panjang, sudah dalam dan segala macam. Berapa Bapak Ibu? Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka diutus ke tanah Kanaan, mereka melihat juga banyak giant, banyak raksasa. Ini negara raksasa.
kita seperti liliput. Maka apa kata mereka? Waduh, tanah Kanaan memang dahsyat, memang subur. Lihat ini, buktinya ada banyak hasil buahnya luar biasa. Tetapi di sana banyak raksasa. Kita seperti belalang. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka melihat diri mereka. Mereka tidak dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak melihat raksasa itu dengan melihat diri mereka. Tapi mereka berkata, Tuhan menolong kita. Maka kita percaya, kita bisa masuk tanah Kanaan. Kita bisa telan mereka semua. Dan memang sungguh terbukti. Mereka akhirnya bisa masuk tanah Kanaan. Sedangkan 10 pengintai lain tidak berhak masuk tanah Kanaan. Mereka mati hari itu juga. Dan orang-orang yang percaya kepada 10 pengintai tadi, selama 40 tahun berjalan di padang gurun, mati semua. Karena itulah bagi kita hari ini, untuk kita menang di dalam kehidupan, mari hari ini kita dipenuhi damai sejahtera Yesus. Dan kita bisa mengalami damai sejahtera kalau kita percaya, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Iya, gini dong. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Coba kita lihat Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian yang awal dan yang akhir. Para dokter tidak memiliki kata akhir untuk penyakit parah kita. Para pengacara tidak memiliki kata akhir untuk masalah hukum kita. Tapi Yesus punya kata akhir untuk segala penyakit parah kita dan untuk segala masalah hukum kita, apapun masalah kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara penyakit, saudara pasti berbicara tentang kapan saudara terjangkiti, misalkan air mineral pertama, dan kapan penyakit itu akan sembuh, berakhir. Benar, Bapak Ibu? Secara normal demikian, awal dan akhir, awal terjangkiti dan akhir dari kesembuhan. Selalu penyakit demikian. Tetapi bagi kita di dalam Yesus, karena kita di dalam Yesus, maka awal dari penyakit kita Yesus tahu, dan akhir penyakit kita Yesus pasti sembuhkan. Jelas sebabnya bagi kita hari ini di dalam Yesus, apapun masalah kita selalu punya awal dan akhir, dan semuanya di dalam Yesus. Haleluya. Karena semua di dalam Yesus ada solusinya. Ketika saudara dalam Yesus, pasti awal dan akhir Yesus bisa atasi. Itulah sebabnya apapun masalah kita, datang kepada Yesus, Yesus menjadi kata akhir. Dari penyakit kita pasti disembuhkan. Kata akhirnya adalah sembuh. Dan apapun masalah kita, masalah hukum kita apapun, dan Yesus ada kata akhirnya, kita pasti dilepaskan, bebas dari masalah hukum. Amin. Karena kita ada di dalam Yesus. Karena itu pastikan saudara dalam Yesus, maka kata awal dan kata akhir ada di dalam Yesus. Percaya pada Yesus dan semua bisa selesai. Kalau orang di luar Yesus, mereka ngatasi sendiri awal dan akhirnya. Ya, dan ini bisa akhirnya mungkin nggak ada karena sudah tip gitu, Bapak Ibu. Udah game over. Itulah sebabnya akhirnya itu nggak jelas. Tapi ketika kita dalam Yesus, awal dan akhirnya Yesus kendalikan. Itulah sebabnya dalam Yesus pasti selesai. Ya, masalah terbesar pada akhir zaman, banyak hari ini orang berpikir adalah terorisme. Ya, dan memang terorisme lagi banyak, lagi gencar, lagi segala macam, Bapak Ibu. Karena apa? Karena banyak orang tidak puas akan dunia ini, mereka melakukan cara-cara kekejian dengan cara-cara bom dan segala macam. Tetapi Alkitab berkata, bukan masalah terorisme yang masalah utama pada akhir zaman nanti, tetapi masalah virus dan penyakit. Karena itu yang dikatakan di dalam Wahyu, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau kita di dalam Yesus, saudara pasti tenang. Karena apapun virus penyakit, saudara bisa disembuhkan. Kalau orang dunia sekarang ini, mereka berkata menjaga kesehatan. Benar. Lewat apa? Mungkin makanan suplemen, mungkin dengan pola makan yang diatur, mungkin fitness, mungkin segala macam, mungkin diet, segala macam, Bapak Ibu. Tetapi itu semua benar untuk bisa hidup sehat. Tetapi untuk mengatasi virus tidak bisa. Bapak Ibu, nggak bisa kan? Nggak bisa. Padahal nanti pada akhir zaman, justru virus yang paling banyak. Iya, karena itu andalkan Tuhan. Oh, mantap. Kenapa? Tuhan adalah Alfa dan Omega. Apapun masalah kita selalu ada di tengah-tengah, maka Tuhan bisa mengendalikannya. Amin, Bapak Ibu. Nah, hal yang terpenting yang perlu kita tahu adalah Allah di pihak kita. Jadi apapun ancaman di akhir zaman, saudara tidak perlu khawatir. Apakah virus, apakah teroris, apakah penyakit, saudara tidak perlu khawatir. Selama kita ada di pihak Allah, siapa lawan kita? Semua wes bablas semuanya. Nah, pengampunan dosa merupakan kalimat utama dalam perjanjian baru. Dosa itu sudah dikenal sejak dulu, sejak zaman purba, Bapak Ibu. Tetapi ada perbedaan dengan zaman perjanjian baru hari ini. Perbedaannya adalah Yesus telah menebus kita. Salib membuat perbedaan. Inilah dia salib. Banyak kali orang Kristen tidak sadar bahwa salib ini membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Banyak kali orang Kristen masih ngomong tentang dosa, padahal Yesus telah menghapus dosa kita, dan Alkitab juga berkata Allah telah melupakan dosa kita.
Kenapa orang Kristen masih sebut tentang dosa? Kenapa orang Kristen masih menyebut tentang kegagalan mereka? Karena mereka masih melihat diri mereka. Mereka melihat, waduh kemarin saya baru berantem dengan istri saya. Waduh kemarin saya baru membentak mertua saya. Waduh tadi saya naik angkot belum bayar. Ketika saudara melihat diri saudara, saudara akan melihat betapa tidak layaknya saudara. Tapi ketika saudara lihat Yesus, maka saudara tahu segala dosa kita telah ditebus oleh darah Yesus. Ketika saudara melihat Yesus, saudara akan melihat bahwa oleh bibir Yesus kita disembuhkan. Itulah sebabnya fokus kehidupan orang Kristen, fokus kepada Yesus. Di situlah menjadi rahasia kemenangan kita. Tetapi ketika saudara fokus kepada diri saudara, di situlah awal kegagalan saudara. Karena saudara akan berkata, aku dosa lagi. Aku tidak layak. Aku najis terlalu. Aku lemah. Aku tidak layak mendapatkan yang terbaik dari Allah. Tapi ketika saudara lihat kepada salib, saudara berkata, aku layak untuk mendapatkan keluarga terbaik, pekerjaan terbaik, karir terbaik di dalam kehidupanku. Amin Bapak Ibu. Dan banyak orang Kristen berkata, aku hamba yang tidak berguna. Ngapain dia masih hidup? Mati aja. Karena hamba itu harus bekerja. Kenapa mereka berkata tidak berguna? Kenapa mereka melihat hamba? Karena mereka melihat diri mereka. Tapi ketika kita melihat Yesus, kita akan melihat Yesus telah mengubah kita menjadi anak Allah yang berhak atas janji warisan yang terbaik dari Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi yang menjadi pembeda adalah bahwa dosa kita telah dihapus Yesus. Dan ketika dosa kita dihapus Yesus, maka apa yang terjadi? Tangan Tuhan siap menyelamatkan kita dan telinganya siap mendengar doa-doa kita. Coba kita lihat Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekarang lihat kepada saya. Jadi darah Yesus itu bukan dipercikan, tapi ditumpahkan. Jadi seperti saudara mandi darah, bukan mandi bola, itu anak kecil kita. Mandi darah. Dan kalau tadi saya minta di garis bawah kata pengampunan, saudara tahu itu bahasa Yunani. Perjanjian baru ditulis bahasa Yunani. Itu adalah kata kerja, bukan sekali jalan, tapi continuous. Kata kerja yang terus terjadi. Itulah sebabnya ketika kita di dalam Yesus, maka darah Yesus terus tertumpah atas kita, terus diguyur kita, kayak kita terus di bawah pancuran. Apa dampaknya bagi kita? Apapun dosa kita, langsung dikuduskan oleh Yesus. Karena darah Yesus terus ditumpahkan atas kita. Amin Bapak Ibu. Selama kita di bawah Yesus, selama kita di dalam Yesus, kecuali kalau saudara murtad, saudara kawin dengan Abu Bakar, udah Abu dibakar lagi, habis itu. Kawin dengan Siti Nurbaya, itu dah. Saudara murtad itu Bapak Ibu, ya saudara tidak lagi mengalami penumpahan darah Yesus. Maka apa yang terjadi? Dosa saudara terus melekat atas diri saudara. Tapi ketika saudara bertobat, di bawah Yesus, maka darah Yesus terus tertumpah atas kita, maka apapun dosa kita terus dibasuh, disucikan oleh darah Yesus. Amin. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 8 ayat 12 jelas dikatakan, Allah berbelas kasihan dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Itulah sebabnya jika ada orang yang berkata kepada kita, kamu sakit dan mengalami masalah besar, itu karena kamu berdosa. Tolak itu dalam nama Yesus. Saudara katakan kepada orang yang berkata demikian kepada saudara, itu kebohongan dari neraka dan iblisnya itu kamu. Kenapa demikian? Karena Allah jelas berkata, Allah melupakan dosa kita. Siapa dia sehingga berkata dosa kita masih ada? Masa dia lebih hebat dari Allah? Itulah setan. Jadi karena itulah bagi kita hari ini, imani bahwa di dalam Yesus terus kita dibasuh. Karena itulah Allah selalu berkata, aku tidak ingat lagi dosa-dosa kita. Amin. Yes. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Allah menunjukkan kasih-Nya saat kita masih berdosa. Coba kita lihat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi karena itulah jangan ada orang Kristen yang memegang dirinya kita dikasih Allah ketika kita sudah tidak berdosa karena perbuatan baik kita. Jangan berkata demikian. Nggak ada kita Bapak Ibu yang bisa berkata demikian. Karena apa? Karena kita ditebus ketika kita masih berdosa. Itulah sebabnya di dalam Filipi juga dikatakan bahwa kita ditebus, kita bebas maut, kita diampuni, kita diselamatkan. Itu bukan karena perbuatan kita, karena itu semua kasih karunia Tuhan. Jangan ada orang membanggakan diri. Sama seperti saudara juga. Saudara mengasihi bayi saudara ketika dia sudah berbuat sesuatu kepada saudara? Tidak. Bayi nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Malah kadang-kadang saudara dikencingi sama bayi saudara. Bahkan tidur saudara juga kurang. Karena tidur bayi berbeda dengan tidur orang dewasa. Orang dewasa tidur mungkin jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Bayi kadang-kadang bangun jam 2, bangun jam 3, bangun jam 4. Saudara lagi ngantuk-ngantuk gini Bapak Ibu, memberesi bayi saudara. Benar Bapak Ibu? Tapi saudara mengasihi bayi saudara, walaupun dia belum apa-apa. Kenapa? Ini anak saya, dari daging saya kasih. Benar Bapak Ibu? Jadi saudara mengasihi sebelum bayi saudara berbuat sesuatu kepada saudara.
Hal yang sama juga dengan Allah. Allah mengasihi kita sebelum kita berbuat sesuatu. Karena kita ditebus saat kita masih berdosa. Karena itu jangan ada orang yang bilang, oh aku selamat karena aku murah hati, dermawan, aku sumbang panti asuhan, aku sumbang panti jompo, kecuali panti pijat aku tidak pernah sentuh. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa memegahkan diri Bapak Ibu. Karena itu hari ini mari kita tahu bahwa kita ditebus ketika kita masih berdosa. Amin Bapak Ibu. Allah ada di pihak kita. Ya, bahkan ketika kita masih berdosa, Allah mengutus Yesus untuk mengampuni dosa kita. Sama seperti sikap orang tua kepada anak-anaknya. Amin. Selalu mengampuni. Walaupun anaknya salah, ketika ribut dengan tetangga sebelah, enggak, anakku selalu benar. Saudara bela kan? Tidak ada orang tua ketika anaknya salah, lagi ribut dengan tetangga sebelah, iya benar, anak saya salah, benar ini anak benar-benar gawat ini. Pasti saudara bela anak saudara, enggak, anak kamu yang salah, anak saya benar, orang saya didik dengan benar kok, baik. Padahal orang tua pasti ngampuni. Lihat Bapak Ibu, hal yang sama juga secara kerohanian. Kita anak-anak Allah, maka Allah akan memproteksi kita, mengampuni kita, melindungi kita. Amin Bapak Ibu. Apalagi sekarang kita bersekutu dengan Allah, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah kepada kita dalam Yesus. Kita adalah anak-anak Allah yang berhak atas warisan dan janji. Karena itu imani saudara anak Allah. Kalau nggak anak Allah, wah gawat saudara. Warisan bukan milik saudara. Karena itulah nggak tahu gimana. Orang Kristen kadang-kadang sulit membedakan dia hamba atau anak. Pendeta aja disebut hamba Tuhan. Iya, kadang-kadang keliru-keliru Bapak Ibu. Padahal jelas-jelas bedanya antara hamba dengan anak. Benar? Kayak di rumah lah. Saudara bisa keliru enggak menyebut pembantu saudara menjadi anak menjadi pembantu? Nah, kenapa banyak orang Kristen bisa keliru-keliru? Antara anak dan hamba bisa beda-beda. Lalu itu dua hal yang berbeda. Saudara saja di rumah tangga bisa jelas berbeda. Mana pembantu, mana anak jelas. Iya, sebagai anak itu beda banget. Ketika saudara menilai pembantu dengan anak, pembantu saudara nilai dengan kerajinan dia, kerjaan dia. Benar Bapak Ibu? Kalau anak, saudara tidak pernah menilai dengan kerjaan dia. Enggak. Bangun aja kadang-kadang harus dibanguni. Ngorok Bapak Ibu. Iya. Kalau pembantu jam 4 harus bangun, jam 5 harus bangun. Beres-beres semuanya. Benar? Ya kan? Disuruh, kadang-kadang ngelawan lagi. Kalau pembantu, coba ngelawan, dipecat sekalian. Ya, benar? Anak bisa dipecat? Oh, enggak. Mana ada. Artinya apa saudara lihat sini? Saudara menilai mengasihi anak saudara bukan karena unjuk kerjanya dia, tapi karena saudara mengasihi dia. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau pembantu, saudara nilai dia dari unjuk kerjanya, kerajinannya, ketaatannya, loyalitasnya. Benar Bapak Ibu? Kalau anak tidak akan saudara nilai demikian. Hal yang sama juga dengan kita. Sungguh-sungguh saudara imani, saudara anak Tuhan, maka saudara nilai kasih terus berkelimpahan atas kita. Tapi kalau saudara tempatkan diri saudara sebagai hamba, maka Tuhan akan menilai saudara berdasarkan kerja saudara. Gawat kita. Karena apa? Allah kita sempurna, saudara dituntut kerja yang sempurna. Gagal kita pasti. Karena kita makhluk tidak sempurna. Benar? Bahkan acara dahsyat aja berkata, yang sempurna adalah milik Allah. Ketidaksempurnaan adalah milik manusia. Inbox atau dahsyat itu. Bahkan juga tulisan ilmiah pasti selalu ada kata demikian. Iya, manusia tidak sempurna, seperti gading tidak ada retak. Ya, iya kan? Kalau tulisan ilmiah kan pasti ada itu. Karena apa? Kita sadar banyak kekurangan kita. Lah bagaimana mungkin kita sempurna? Itulah sebabnya ketika saudara nyebut diri saudara hamba, imani hamba, pasti gagal kita. Karena tuntunan Allah sempurna. Tapi ketika anak, cincailah, dikasihlah. Bangun telah juga, oke lah anakku. Membantu juga, anakku, oke lah. Apalagi orang Batak, anak koki, hamurain diau, mantap ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Allah sangat murah hati sehingga kita hidup di dalam kelimpahan. Sama seperti saudara juga mengasihi anak saudara dengan kelimpahan. Saudara pasti kadang-kadang berpikir gini Bapak Ibu. Ketika saudara datang ke pesta atau suatu acara yang megah gitu, ada makanan yang enak. Kadang-kadang saudara tidak tega untuk makan. Ini untuk anakku di rumah. Anakku suka ini. Anakku suka ini. Benar Bapak Ibu? Artinya apa? Pikiran saudara, anak saudara senang, bukan diri saudara. Terus itu. Jadi pikiran orang tua itu ingin anaknya bahagia kan? Bahkan ketika iklan juga di TV, sebenarnya itu kondisi sebenarnya. Ketika anaknya sakit, mungkin dia berkata, Tuhan biarlah aku yang menderita agar anakku sehat. Benar Bapak Ibu? Artinya apa? Saudara ingin anak saudara sehat, sukacita, berkelimpahan, sukses kan? Benar kan? Hal yang sama juga dengan Allah. Itulah sebabnya Allah datang untuk kita memberikan kita hidup dan berkelimpahan. Dan untuk itu, Yesus harus mati dan harus mengalami kekurangan. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang, siapa ini aku? Yesus. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kapan kita bisa alami ini Bapak Ibu? Kalau kita menerima Yesus. Kenapa ketika kita menerima Yesus menjadi kelimpahan? Karena Yesus itu adalah hidup. Maka ketika kita terima Yesus, inilah pada saat perjamuan kudus, saudara terima Yesus, Yesus itu adalah hidup. Maka saudara juga menjadi hidup. Yesus kaya, kelimpahan. Maka kita terima Yesus, kita juga terima kelimpahan. Itulah saat perjamuan kudus. Amin Bapak Ibu? Yesus pernah kere? Yesus kere gak Bapak Ibu? Enggak, karena punya surga dan bumi kan? Berkuasa atas surga dan bumi kan?
Benar, mana mungkin kiri? Amin Bapak Ibu, nggak mungkin kiri. Karena itulah bagi kita hari ini, kita terima Yesus, pasti kita hidupnya, karena Yesus adalah hidup. Kita terima Yesus, kita pasti kelimpahannya, karena dalam Yesus pasti kelimpahan. Nggak ada kiri dalam Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Terus saja kita nanti terima perjamuan Roh Kudus. Kita mengalami Yohanes 10 ayat 10b, bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang kelimpahan. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus itu adalah hidup, dan Yesus itu adalah penuh dengan kelimpahan. Maka saat kita terima, kita juga menjadi hidup dan berkelimpahan. Itulah sebabnya Allah ingin kita makmur. Tetapi nggak tahu gimana Bapak Ibu. Banyak orang Kristen ya berpikiran bahwa orang Kristen itu harus miskin. Saya dulu pernah kerja sebagai engineer di suatu perusahaan besar Bapak Ibu. Ada teman saya berkata begini. Inilah mungkin sebagian orang Kristen berpikiran bahwa orang Kristen itu harus miskin. Semakin miskin semakin rohani katanya. Iya Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu, apalagi pendeta, harus ke desa-desa. Makin dia miskin, makin rohani lah dia. Tapi kalau dia naik baby band, kalau naik BMW, wah itu dia. Udah nggak bener itu katanya. Itu pandangan yang keliru banget itu. Bagaimana mungkin pendeta miskin bisa menjadi berkat bagi jemaatnya kalau dia miskin? Bagaimana? Padahal dia disebutkan saluran berkat. Dan kalau dia miskin, tidak akan mungkin dia siap berkorban. Kenapa? Apa yang dia korbankan, dia aja kekurangan. Itulah sebabnya hanya Bapak Pareji selalu gencar berkata tentang korban. Kenapa Bapak Pareji bisa berkata tentang korban? Karena beliau itu kaya raya dan juga berkelimpahan. Itulah sebabnya dia siap berbagi bagi orang lain. Siap memberikan? Iya. Makanya karena dia kelimpahan, lihat aja kendaraan beliau. Mantap banget itu. Haleluya Bapak Ibu. Lihat aja TV kaya. Makanya siap memberi. Lah kalau nggak kaya, mau ngasih apa kepada orang? Mau korban apa? Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Dan juga kalau kita ingin memberkati jemaat berkelimpahan, kita juga harus terlihat berkelimpahannya. Kalau enggak, mana orang percaya? Kamu aja miskin, gimana bisa memberkati jemaat? Iya, saya dulu waktu masih pengerja di Menteng Prada, ada jemaat yang nyelekit gitu Bapak Ibu. Gimana dia bisa mendoakan jemaat dapat rumah? Dia sendiri lagi kontrak rumah. Ada pendeta dulu, diledekin gitu Bapak Ibu. Sama jemaat. Saya langsung teng gitu Bapak Ibu. Wah, kurang ajar nih. Dan memang make sense, itu logik aja Bapak Ibu. Gimana dia bisa mendoakan jemaat punya rumah, lah dia sendiri kontrak rumah, nggak punya rumah. Aneh. Karena itulah tidak benar bahwa semakin miskin pendeta semakin rohani. Itu ngaco itu. Nggak mungkin dia bisa menjadi berkat bagi jemaat. Jemaat nanti ledekin dia. Ngomong berkat apa? Kamu sendiri belum diberkati. Karena itulah ya, kalau saya ngomong tentang berkat segala macam, puji Tuhan, saya bisa berkata berkat dan berkelimpahan karena saya juga sudah berkelimpahan. Amin Bapak Ibu. Ya ini nggak sombong, kata Pak Pare juga. Kalau katakan dengan apa aja ya, jangan lebih jangan kurang, itu tidak sombong. Kadang-kadang orang sombong merendahkan diri. Rumahnya di Pondok Indah berkata, rumah saya gubuk derita, padahal rumahnya gede banget di Pondok Indah. Haleluya. Itu namanya sombong, kayak merendahkan dirinya di luar dari kenyataan. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah firman Tuhan juga berkata, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu yang benar. Kalau saya khotbah tentang berkat juga, ya puji Tuhan, saya mantap karena saya memang benar-benar sudah diberkati. Karena itulah Tuhan ingin kita diberkati. Nah, banyak orang Kristen berpikiran salah tadi, semakin miskin semakin rohani. Itulah sebabnya, saudara tahu, banyak juga orang Kristen menolak KKR pemulihan ekonomi. Kenapa? Ya itu tadi, dia tidak layak untuk mendapatkan berkat. Dia semakin miskin semakin rohani. Demikian juga dia berkata juga, aku tidak layak mendapatkan KKR kesembuhan ilahi, karena aku ini orang najis terlala, aku ini banyak dosa dan segala macam. Karena apa? Dia melihat diri dia. Tapi hari ini mari lihat kepada Yesus. Maka setiap kita bisa berkata, aku layak untuk kaya, aku layak untuk diberkati, aku layak untuk sehat. Amin. Luar biasa lah. Ya, karena itulah jangan kita biarkan dunia memegang kekayaan. Sebenarnya Allah yang mempercayai gereja. Allah mempercayai gereja untuk memegang kekayaan. Tetapi iblis membuat kita alergi untuk berbicara tentang uang di gereja, berbicara tentang kekayaan di gereja. Ya, iblis tidak ingin jemaat diberkati supaya jemaat tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal di Alkitab begitu banyak tokoh-tokoh itu kaya raya. Ada Abraham itu kaya raya, demikian juga Yusuf kaya raya, Daud kaya raya, Salomo kaya raya dan segala macam. Iya, karena itulah orang Kristen juga sebenarnya layak untuk mendapatkan itu semua. Tapi nggak tahu gimana orang Kristen kadang-kadang berkata, aku tidak layak dapat kaya. Iya, kalau tidak layak, mari saya siap menerima kekayaanmu. Saya siap menerima dengan tangan terbuka. Saya katakan aja, iya, haleluya Bapak Ibu, iya. Karena memang sebenarnya kita layak untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Allah punya lebih dari cukup untuk memberkati setiap kita, bahkan juga masih bersisa. Seperti juga Allah memberkati 5.000 orang dengan makan roti. Sebenarnya bukan 5.000, 15.000, termasuk ibu-ibu dan anak-anak Bapak Ibu. Itu 5.000 itu hanya laki-laki aja. Sisa berapa Bapak Ibu? 12 keranjang. Tapi kalau di Indonesia nggak ada tuh. Kalau di Indonesia, kalau ada sisa dibawa. Iya, istilah Manado. Ada diceritain teman saya Manado. Manado ada 3B katanya. Apa itu? Bagudapa, Barcarita, Babungkus katanya. Itu kata teman saya, bukan garang saya. Kalau nggak dari mana saya tahu itu. Haleluya. Jadi nggak akan mungkin sisa. Ya, sama juga seperti Yesus memberkati nelayan.
murid-muridnya, ya, sampai luber, sampai hampir tenggelam dan juga jalannya hampir robek. Amin Bapak Ibu. Karena itulah baik kita hari ini percaya Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan kelimpahan. Dan ketika Tuhan memberkati, tidak mengorbankan saudara. Bahkan juga ketika memberkati saudara, tidak mengorbankan orang lain. Hari ini kita percaya berkat Tuhan itu lebih dari cukup untuk memberkati setiap kita yang datang kepadanya. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus.